Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dengan Resapi, Renungan Sapaan Iman, Gereja Kristen Jawa, Margoyudan, Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami menghadap kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas semua berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah menuntun dan memberkati kami di tahun 2024. Dan kami yakin bahwa Engkau pun akan menyertai kami di tahun 2025 ini. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Engkau ya Tuhan, berkenan berfirman kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul Resapi pagi ini adalah Kegembiraan dan Semangat Hidup. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari Amsal 17 ayat 22 yang demikian firman-Nya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah hasil penelitian kesehatan psikologi yang menunjukkan bahwa ketika kita bangun pagi, maka apa yang pertama kali kita lihat, baca, kita dengar, dan rasakan itu akan berpengaruh sampai 16 jam ke depan. Durasi waktu pengaruhnya tergantung pada kualitas berita itu. Artinya, jika ketika bangun pagi yang pertama kali kita baca atau dengar adalah hal yang buruk, maka otomatis dalam sehari itu kita cenderung dikuasai oleh perasaan yang tidak nyaman. Lalu bagaimana jika hal itu kita hubungkan dengan masa depan hidup kita di tahun baru ini? Apakah kita sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga dikuasai oleh situasi itu? Bapak Ibu yang terkasih, kembali ke nats Alkitab kita hari ini, yaitu Amsal 17 ayat 22 yang berfirman demikian tadi firman-Nya, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo dalam konteks kehidupan masyarakat Yahudi kuno, yang mana kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang yang bermata pencaharian sebagai petani dan gembala. Tetapi juga mencatat beberapa referensi tentang kehidupan di kota. Sehingga jika diperhatikan, maka ada banyak referensi tentang pemakaian kata domba, ternak, dan kehidupan di kota, seperti pasar, pintu gerbang kerajaan. Dalam istilah Ibrani, kata Amsal berasal dari kata masal, yang artinya orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Tujuan dari kitab Amsal ini dijelaskan secara tegas dalam Amsal 1 ayat 2-7, yaitu untuk menuntun kehidupan manusia agar mencapai perspektif dan keseimbangan yang benar dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, secara khusus, marilah kita merenungkan ayat Amsal 17
ayat 22 tadi yang berbunyi bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, sedangkan semangat yang hilang mengeringkan tulang. Yang pertama kita temukan kata hati. Kata hati yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata leb memiliki pengertian bahwa di dalam hati manusia tergandung pemikiran, kehendak, dan pengertian. Dari hal itu dapat dipahami bahwa hati manusia dapat menentukan apa yang dipikir, dirasakan, dan dikehendaki oleh seseorang. Dengan demikian, hati merupakan sesuatu yang sentral dan sangat penting dalam diri manusia. Selanjutnya, kata gembira dalam teks Amsal 17 ayat 22 tadi, kata aslinya menggunakan kata sameh, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai joyful, glad, merry. Joyful berasal dari dua suku kata, yaitu joy dan full, di mana joy berarti sukacita dan full berarti penuh. Kalau dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menggunakan kata yang artinya sukacita. Bapak Ibu, kata ini sangat menarik perhatian semua ahli. Mengapa? Karena sukacita adalah perasaan nyaman, aman, tentram, dan gembira yang tidak ditentukan oleh keadaan sekitar. Selanjutnya, kata obat yang manjur dalam teks Amsal 17 ayat 22 menggunakan kata gehah dan yatab yang artinya obat, pengobatan atau penyembuhan. Arti pengobatan itu menunjukkan adanya proses, cara mengobati. Dari sini kita dapat memahami bahwa apabila dalam hati seseorang itu penuh dengan sukacita dan tidak membiarkan keadaan sekitarnya merusak sukacita tersebut, maka hati orang tersebut akan mengobati dirinya sendiri sehingga jasmani dan rohaninya menjadi sehat. Bapak Ibu, selanjutnya kita menjumpai kalimat bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Secara jujur, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dipengaruhi oleh kesedihan-kesedihan, kekhawatiran, beban hidup karena tekanan ekonomi, bisnis, asmara, politik, sakit penyakit, penderitaan, hati yang luka karena merasa bersalah, berdosa, dan ketakutan akan murka Allah. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa konsep sakit dalam Perjanjian Lama itu selalu dihubungkan dengan seseorang yang berdosa dan menerima murka Allah. Dan keadaan ini akan menjadikan kita putus asa, tidak mau melakukan aktivitas hidup lagi. Hal ini tentu akan berdampak buruk, mengeringkan tulang, menyerap kelembapannya sampai ke akar-akarnya, mengikis habis sum-sum-sumnya, dan menyisakan tulang belulang belaka pada tubuh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pelajaran hidup apa yang dapat kita petik dari ayat di atas? 1. Penentu hidup kita adalah Tuhan dan bukan suasana hiruk pikuk dunia yang ada di sekitar kita. 2. Hiruk pikuk dan beban hidup kita sehari-hari jangan sampai merusak sukacita dan semangat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 26-27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ketiga, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus berusaha mengelola hati kita agar tetap bersukacita dan bersemangat tanpa dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Selanjutnya yang keempat, sukacita, semangat, dan kesehatan merupakan anugerah dan dampak dari iman. Iman yang dianugerahkan Allah kepada orang percaya memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk dapat memahami kehendak Allah, karya Allah, pribadi Allah, keberadaan Allah. Jika pemahaman ini ada, maka orang percaya memahami bahwa sukacita, kegembiraan yang kekal adalah menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang sangat menguatkan hati kami untuk tetap bersukacita dan bersemangat di dalam menjalani hidup ini, tanpa harus terombang-ambingkan oleh berbagai beban hidup dan keadaan sekitar kita. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.